Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah salat. Yang mana pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas sifat-sifat salat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang salat, tujuannya adalah untuk menghindarinya, menjauhinya, dan supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Yang pertama adalah mereka yang menjaharkan dengan niat ketika memulai ibadah salat. Dan itu adalah perkara yang tidak dianjurkan dan tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga tidak dilakukan oleh para sahabatnya. Karena niat itu posisinya adalah di dalam hati dan tidak dengan lisan. Kemudian juga di antara kesalahan orang yang melaksanakan ibadah salat, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian mereka menemukan imam dalam keadaan ruku', maka mereka melakukan takbiratul ihram dalam keadaan hendak ruku'. Dan itu adalah di antara perkara yang membatalkan ibadah salat. Karena bagaimanapun takbiratul ihram wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Kemudian setelahnya, dia bertakbir lagi untuk melakukan ruku'. Akan tetapi kalau sekiranya dia takbiratul ihram, kemudian dia meninggalkan takbir untuk ruku' untuk mendapatkan salat bersama imam dan rakaatnya, maka boleh bagi dia untuk melakukan takbiratul ihram saja tanpa melakukan takbir dikala hendak mereka melakukan ruku'. Kemudian juga di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang yang salat adalah ketika mereka mempercepat salatnya dikala mendengarkan iqamah atau dia takut kehilangan rakaat. Padahal Nabi SAW pernah menyebutkan, "Idza sami'tumul iqamah," apabila kalian mendengarkan iqamah, famshu ila shalah, maka hendaklah kalian jalan menuju ibadah salat. Wa alaikum bis sakinati wal waqar, dan hendaklah kalian tetap dalam keadaan tenang, sakinah, wala tusri'u, dan jangan kalian bersegera, jangan kalian bercepat-cepat tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu, yang kalian dapatkan lakukan, yang tertinggal maka sempurnakan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Oleh karenanya di antara sunnah Nabi SAW datang menuju masjid dalam keadaan tenang sebagaimana dia melakukan perjalanan biasa. Kemudian juga di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang yang salat adalah ketika mereka tidak mau merapikan saf-saf salat. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan, sawu sufufakum, hendaklah kalian meluruskan saf kalian, menyempurnakan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah, karena kesempurnaan saf, meluruskannya, merapatkannya adalah bagian daripada kesempurnaan salat itu sendiri. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan cara untuk meluruskan saf tersebut adalah dikala pundak seorang bertemu dengan pundak yang lain, atau tumit seseorang bertemu dengan tumit yang lain. Itu merupakan di antara bentuk meluruskan saf. Begitu juga di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang yang salat adalah dikala mereka mendatangi masjid dan mereka telah memakan bawang merah dan bawang putih. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang memakan bawang putih dan bawang merah, maka hendaklah mereka menjauh. Atau di dalam lafaz yang lain Nabi menyebutkan, falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitih, hendaklah mereka menjauhi masjid kami dan duduk di rumahnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hukum-hukum ini juga dikiaskan kepada sesuatu yang bisa mengganggu orang-orang salat, seperti misalnya orang yang merokok yang bisa mengganggu kaum muslimin yang melaksanakan ibadah salat dengan bau-bau yang tidak bagus, maka itu semuanya masuk ke dalam larangan yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga di antara kesalahan bagi mereka yang melakukan ibadah salat adalah dikala mereka memasukkan jari jemarinya ketika mereka salat atau ketika mereka hendak menuju masjid, dan itu adalah perkara yang dimakruhkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, apabila kalian berwuduk, maka sempurnakanlah wuduknya. Kemudian keluar menuju masjid, fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi salah, maka kemudian janganlah mereka memasukkan jari jemarinya karena mereka sedang melaksanakan ibadah salat. Artinya mulai mereka keluar dari rumah,
kemudian mereka berniat melaksanakan ibadah solat, maka mereka terhitung orang yang sedang melakukan ibadah solat. Maka jangan lakukan perkara yang dimakruhkan dalam agama. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian, juga di antara kesalahan orang yang melakukan ibadah solat, mereka tidak menghiasi dirinya. Karena sebagian manusia, ketika mereka hendak melakukan ibadah solat, terkhusus lagi solat fajar, mereka masih memakai pakaian tidur, atau pakaian-pakaian yang kotor, yang tidak pantas rasanya, untuk dibawa ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil perhiasan pakaian yang terindah setiap kali kalian keluar menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu juga di antara kesalahan orang yang melakukan ibadah salat adalah bersandar di tiang atau di dinding masjid ketika mereka melakukan salat fardu tanpa ada uzur syar'i. Dan itu merupakan di antara yang bisa membatalkan ibadah salat. Karena di dalam salat di antara rukunnya adalah berdiri selagi dia mampu untuk berdiri. Tapi kalau sekiranya dia tidak mampu, maka dilihat daripada keadaan, situasi dan kondisinya. Kemudian juga di antara kesalahan orang yang melakukan ibadah salat adalah ketika mereka melihat ke langit atau ke atas dikala mereka sedang melakukan ibadah salat. Perkara ini adalah perkara yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim." Bagaimana gerangan dengan orang-orang yang mengangkat kepalanya dikala mereka salat, mereka melihat ke langit. Kemudian Nabi SAW kembali memberikan ketegasan dalam masalah ini. Hendaklah kalian berhenti melakukan yang demikian, atau kalau sekiranya kalian tidak mau berhenti, maka nanti kalian akan disambar penglihatannya. Itu merupakan di antara ancaman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga di antara kesalahan orang yang melakukan salat adalah sebagian makmum dikala mereka mendengarkan imam mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka beristi'anah kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini merupakan di antara sesuatu perkara yang mengkhilafi sunnah Nabi SAW. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan itu adalah perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama. Kemudian di antara kesalahan dalam melaksanakan ibadah salat adalah ketika makmum mereka mengangkat suaranya waktu membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang ada di dalam salat fardu, sehingga mereka bisa mengganggu orang-orang yang ada di sampingnya. Orang-orang salat terganggu dengan dia mengangkat suara tersebut. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum idha kana fi salah, fa inna ma yunaji rabbah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ketika mereka sedang solat, mereka sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Fala tarfa'u aswatakum bil Qur'an, fatu'zul mu'minin. Maka jangan angkat suara kalian ketika kalian membaca Al-Quran, karena bisa jadi nanti kalian akan mengganggu kaum mukminin. Begitu juga di antara kesalahan solat adalah ketika makmum tidak mau mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin. Padahal Nabi SAW menyebutkan idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ikutilah mengucapkan amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya sama dengan ucapan aminnya imam, kemudian sama pula dengan ucapan aminnya malaikat, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Sehingga Ibnu Syihab dia mengatakan Rasulullah SAW mengatakan amin. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang yang salat adalah ketika orang-orang yang terlambat melaksanakan salat berjamaah bersama imam. Kemudian mereka menjumpai imam sedang melakukan duduk dan hendak berdiri. Maka pada waktu itu mereka tidak mau langsung mengikuti imam, tetapi mereka menunggu dulu. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Apapun yang kalian dapatkan, maka lakukanlah, langsung kerjakan, jangan tunggu. Dan yang kalian tinggalkan, maka sempurnakanlah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Artinya, dikala kita ingin melaksanakan ibadah salat, kemudian kita tertinggal,
maka lakukanlah, ikutkan imam dalam gerakan apa saja, tanpa harus menunggu imam harus berdiri terlebih dahulu. Kemudian juga di antara kesalahan, bahkan bisa membatalkan ibadah salat, adalah seseorang dalam keadaan sujud, mereka tidak sempurna sujudnya. Bahkan mereka tidak sujud dengan anggota 7 yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Allah perintahkan diriku untuk sujud dengan 7 anggota. Apa 7 anggota tersebut? Yang pertama adalah dahi, kening. Kemudian Nabi memberikan isyarat kepada hidungnya. Kemudian kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga apabila seseorang, dikala mereka sujud, mereka mengangkat kedua kakinya sedikit dari lantai, atau meletakkan salah satunya di atas kaki yang lain. Bahkan sebagian yang lain, mereka tidak menekankan atau mereka tidak membawa hidungnya menempel di lantai. Atau begitu juga dengan keningnya. Itu adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah salat. Kemudian juga di antara kesalahan orang yang melakukan sujud adalah dikala mereka menempelkan kedua sikunya ke lantai. Padahal Nabi SAW melarang kita untuk melakukan yang demikian. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan, i'tadilu fis sujud, hendaklah kalian adil dalam sujud, sempurna dalam sujud. Wala yabsutu ahadukum zira'aihi imbisatul kalb, dan janganlah kalian meletakkan kedua sikunya sebagaimana anjing meletakkan kedua sikunya di lantai. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan maksud daripada hadis ini adalah dikala kita sujud, maka kita adil di dalam sujud. Seperti misalnya, kita tidak boleh terlalu mengangkat dan juga tidak boleh menempelkan. Begitu juga misalnya antara kedua paha, tidak boleh terlalu dekat dengan perut, tidak boleh juga terlalu renggang. Itu merupakan di antara makna i'tidal dalam melakukan sujud. Dan kita melakukan itu semua sesuai dengan kemampuan, tanpa berlebih-lebihan, dan tanpa pula mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Kemudian juga di antara kesalahan orang yang melakukan salat adalah ketika mereka tidak mengikuti imam dalam perkara-perkara salat atau dalam perbuatan salat. Seperti misalnya dia lebih dahulu daripada imam, atau sama gerakannya dengan imam, atau terlalu terlambat dikala dia tidak mengikuti imam. Padahal Nabi SAW menyebutkan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu, wa idza raka'a farfa'u. Apa sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Apabila bertakbir maka langsung bertakbir. Apabila sujud maka langsung sujud. Apabila bangkit dari sujud maka langsung lakukanlah. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang lainnya. Nabi SAW memberikan kecaman terkhusus bagi mereka yang mendahului imam. Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidakkah kalian takut seseorang yang mendahului imamnya, nanti kepalanya dijadikan kepala keledai, atau bentuknya adalah bentuk keledai? Dan hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kecaman bagi mereka yang tidak mengikuti imam atau mereka mendahului imam. Kemudian juga di antara kesalahan yang bisa membatalkan ibadah salat adalah seseorang yang tidak menyempurnakan tumakninah di dalam salat. Karena tumakninah itu adalah bagian daripada rukun. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid, kemudian tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang juga masuk. Dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW membalas salam tersebut. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat, karena kamu tadi belum salat. Maka orang ini kembali salat. Kemudian datang kembali mengucapkan salam kepada Nabi. Dan Nabi kembali menjawab salamnya. Kemudian Nabi kembali mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, karena tadi kamu belum melakukan ibadah salat. Sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan yang demikian. Sehingga pada akhirnya orang ini bertanya, walladzi ba'atsaka fil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak lagi bisa melakukan yang lebih baik daripada ini. Ajarkan aku ya Rasulullah. Maka di saat itulah Nabi SAW mulai mengajarkan. Nabi menyebutkan, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan ibadah salat, maka takbirlah. Kemudian baca ayat yang mudah bagimu untuk membacanya.
Kemudian rukuklah dan betul-betul sempurna dalam rukuk. Kemudian angkat, kemudian i'tidal, berdiri. Kemudian sujud sampai sempurna dan tumaknina sujudnya. Kemudian bangkit dari sujud dalam keadaan sempurna. Dan lakukanlah yang demikian dalam setiap solatmu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Artinya Nabi mengajarkan bagaimana tumakninah di dalam melakukan ibadah salat. Tumakninah itu artinya adalah bagaimana setiap tubuh dikembalikan kepada posisi yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana posisi ruku, bagaimana posisi sujud, bagaimana posisi duduk, bagaimana posisi berdiri, semuanya telah disebutkan oleh baginda Nabi. Dan apabila seseorang memberikan haknya, maka mereka telah disebut dengan tumakninah. Begitu juga di antara kesalahan yang bisa membatalkan ibadah salat adalah ketika seseorang tidak menggerakkan atau tidak melafazkan dan tidak menggerakkan lisannya untuk membaca zikir dalam salat. Seperti misalnya dia membaca surah Al-Fatihah dan zikir-zikir yang lainnya dalam bentuk tasbih atau takbir, dia hanya membaca di dalam hati saja tanpa menggerakkan lisannya. Dan ini merupakan di antara kesalahan yang bisa membatalkan ibadah salat. Karena wajib hukumnya untuk menggerakkan lisan dikala kita membaca zikir. Karena apabila hanya hati saja maka itu tidak disebut dengan membaca. Kemudian juga di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang yang salat adalah mengangkat dan menurunkan kepalanya dikala mereka mengucapkan salam. Ketika mereka mengucapkan salam ke kanan, diangkat dan diturunkan kepalanya, digerak-gerakkan kepalanya, maka itu merupakan di antara perbuatan yang tidak dianjurkan dan bahkan tidak terdapat riwayat yang menganjurkan kita untuk melakukan yang demikian dan juga tidak dinukilkan daripada ulama. Kemudian juga di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang yang salat adalah senantiasa mereka selalu bersalaman atau bermusafahah orang-orang yang salat setelah mengucapkan salam di sekitarnya, yang kanan ataupun yang kiri, sambil mengucapkan taqabbalallah. Dan tentunya ini adalah perkara yang tidak dianjurkan, karena itu adalah perkara yang tidak ada sumbernya atau tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Begitu juga di antara kesalahan orang yang melakukan salat adalah dikala orang yang masbuk ingin menyempurnakan kekurangan dalam salatnya sebelum imam sempurna mengucapkan salam yang kedua. Karena apabila ada orang yang masbuk, jangan dulu berdiri menyempurnakan ketinggalan dalam salatnya sampai imam mengucapkan salam yang kedua dengan sempurna. Kemudian juga di antara kesalahan adalah mendirikan jamaah yang kedua di dalam masjid sedangkan imam masih belum selesai dalam melaksanakan ibadah salat. Para ulama sangat melarang perkara-perkara seperti ini. Karena itu bisa jadi menyebabkan perpecahan dari kalangan kaum muslimin dan bisa juga mengganggu kaum muslimin yang masih melaksanakan ibadah salat. Kemudian juga di antara kesalahan dalam melakukan ibadah salat adalah orang yang salat menggunakan pakaian yang pendek atau pakaian yang bisa menampakkan sebahagian daripada auratnya, seperti pahanya atau di belakang punggungnya, dan itu bisa membatalkan ibadah salat. Karena aurat laki-laki di antara pusar dan kedua lututnya, sedangkan aurat perempuan adalah semua anggota tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya dalam salat. Akan tetapi apabila dia salat dan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka tentu dia menutup semua anggota tubuhnya. Kemudian juga di antara kesalahan adalah ketika orang-orang yang sakit, mereka terlalu bermudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah salat. Sebagian mereka yang masih sanggup untuk berdiri, tapi mereka tidak mau berdiri. Begitu juga dalam keadaan ruku', dianjurkan bagi mereka untuk berdiri dulu. Kecuali kalau sekiranya mereka sudah lelah, sudah tidak kuat lagi, maka baru nanti mereka duduk. Dan itulah yang dilakukan dalam setiap solatnya, baik itu rukuknya atau sujudnya, maka lakukanlah secara sempurna, sesuai dengan kemampuannya. Karena Nabi SAW menyebutkan, Salli qa'ima, fa'illam tastati' faqa'ida, fa'illam tastati' fa'ala jamb. Salatlah dalam keadaan berdiri. Artinya, itu adalah hukum asalnya berdiri. Selagi sanggup berdiri, maka berdirilah. Kemudian ternyata dalam salat tersebut, kita tidak sanggup lagi, baru duduk. Maka Nabi menyebutkan, kalau tidak bisa berdiri, maka duduklah. Kalau tidak bisa duduk, maka baru berbaring. Begitu juga, sebagaimana motivasi dari Nabi SAW, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Karena setiap perintah lakukan semaksimal mungkin dulu. Kemudian dikala kalian tidak sanggup, baru lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian juga di antara kesalahan adalah ketika yang didahulukan untuk menjadi imam, mereka-mereka yang kecil, atau mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu dalam masalah Quran dan juga tidak memiliki ilmu dalam masalah salat, atau mereka yang tidak diketahui oleh jemaahnya, maka itu merupakan di antara kesalahan yang harus kita hindarkan. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah mereka yang ahli dalam Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'a'lamuhum bis sunnah. Kalau mereka sama dalam bacaan Qur'annya, maka orang yang paling tahu tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian fa in kanu fis sunnati sawa fa'aqdamuhum hijrah. Kalau sekiranya mereka sama pengetahuannya tentang sunnah Nabi, maka orang yang pertama kali hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa'aqdamuhum silma. Dalam riwayat yang lain fa'akbaruhum sinna. Kalau juga sama, maka dahulukan yang lebih tua. Kemudian juga di antara kesalahan adalah ketika seseorang keluar dari masjid setelah azan berkumandang, kecuali ada uzurnya. Jadi hukum asalnya apabila ada azan berkumandang, tidak boleh seseorang keluar dari masjid. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abi Asy-Sya'tha, dia mengatakan, kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba muazzin mengumandangkan azannya. Kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri, kemudian dia meninggalkan masjid. Maka Abu Hurairah mengikutinya dengan matanya atau meliriknya. Kemudian ketika orang tersebut keluar dari masjid, maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini telah berbuat maksiat kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya apabila seseorang sudah mendengarkan azan, maka jangan mereka keluar dari masjid sampai mereka melaksanakan solat. Kecuali kalau sekiranya mereka keluar untuk berwudu, atau mereka keluar dengan niat ingin kembali lagi di waktu yang masih lapang dan luang. Tapi kalau sekiranya misalnya dia kembali keluar dan tidak mau lagi masuk, maka tentu itu adalah kemaksiatan. Seperti begitu juga orang yang keluar untuk membangunkan keluarganya, ingin kembali lagi. Atau mereka yang ingin salat di masjid yang lain, karena di masjid tersebut ada jemaah yang lebih banyak ataupun yang semisalnya. Artinya seorang muslim tidak boleh keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan, kecuali kalau ada uzur di sana. Dan ini merupakan di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang salat, guna kita mengetahuinya agar kita tidak melakukannya dan berhati-hati dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Semoga Allah menerima amal ibadah salat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.